Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini berjumpa kita lagi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, pada hari ini kembali kita akan bahas lagi tentang makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf hijaiyah. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu huruf-huruf yang keluar dari bagian lidah, ya, lidah. Dulu sudah kita bahas yang keluar dari pangkalnya lidah, ya. Sudah kita bahas pangkalnya lidah yaitu huruf qaf dan kaf. Lebih jelasnya ada di sini. Kemudian untuk hari ini yang akan kita bahas yaitu yang keluar dari tengahnya lidah. Huruf-huruf yang keluar dari tengahnya lidah. Ada 3 huruf yang keluar dari sini, ya. Ada 3 huruf, yaitu ada huruf jim, nah, jim, ya. Mim sukun, jim. Bukan jin, nah, ada yang sebut juga jin, nanti jadi jin dan jungi kalau jin, ya. Kemudian ada juga huruf shin, nah, shin, dan juga ada huruf ya, huruf ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat juga gambarnya terlebih dahulu. Ini gambarnya, nah, seperti itu. Di situ ada tandanya, ada huruf jim, ada huruf shin, ada juga huruf ya, bisa kita lihat di situ. Baik, nah, tanda-tandanya, ya. Nah, baik, untuk lebih jelasnya lagi kita akan praktekkan satu-satu ini huruf, ya. Kita praktekkan satu-satu supaya lebih jelas. Yang pertama yaitu ada huruf jim, ya, huruf jim. Jadi ini huruf jim keluar sebagaimana tadi sudah dijelaskan di tengahnya lidah. Tengahnya lidah, anggaplah ini lidah, ini tengahnya lidah. Kemudian ini langit-langit, nah, bertemu, ya, bertemu. Ditekan sini rapat, kayak diketuk saja, jangan terlalu lama, ya. Jangan lama-lama di sini nanti baper nanti tidak langsung jadi ketuk di situ, ya. Tidak bisa juga digesek, ya. Biasa kan tergesek, nah, jangan juga digesek nanti sakit hati. Kalau digesek keluar nanti desisnya, karena ini jim sifatnya suara tertahan, ya. Suara tertahan, nafas juga tertahan, jadi kuat, jangan langsung jadi ketuk. Jim, ya, ja. Ya, hurufnya itu di harakat ja, ji, ju, dan baje, ya. Baje, ja, ji, ju, baje. Nah, contoh ayatnya wajaa, wajaa, atau kasrah waji'a, waji'a, atau dhamma min ju', min ju', atau umpamanya sukun terakhir bahij. Nah, dia kalau sukun ada sifat kolkolanya, terpantul bahij. Tapi jangan berdesis, yang bahij. Nah, harus kolkola saja, tidak ada hamsnya. Bahij. Itu contoh ayatnya. Kemudian kesalahan yang terjadi kalau sebut ke orang huruf jim, biasanya yang pertama kalau sebut ke jim nageser di sini tengah lidah dengan langit sehingga keluar ke desis. Jadinya cha. Ja menjadi cha. Ci, ya. Biasa kalau tahu umpamanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu kasih desis, tidak boleh. Rajim, jadinya rajim. Itu karena tergesek. Lama simpan baru nagesek, ya. Jadi berdesis Nah, harusnya tidak usah, langsung saja diketuk. Ja, jangan cha. Nah, itu kenapa bisa berdesis. Kemudian juga kesalahan yang kedua yaitu kalau sukun ngijim harusnya qalqalah, dia tidak baca qalqalah. Seperti tadi yang kita praktekkan bahij. Ada juga yang baca bahij. Nah,
malah na kasih desis ki, tidak na kasih qalqalah. Harusnya dia kasih qalqalah. Bahij. Nah, terpantul ki di situ, terpantul ki. Bahij, ya. Wajib, namanya wajib, nah, wajib. Bahij, ya. Harusnya dia qalqalah. Jangan ki kasih desis. Harus dikolkolahkan saja, jangan dikasih desis. Itu huruf jim. Kemudian selanjutnya ada huruf shin. Nah, shin sama aja tempatnya. Jadi ini sejenis semua, ini sejenis ki. Dia di tengah lidah juga, bertemu juga dengan langit-langit. Tapi dia tidak rapat ki. Ada rongga di situ. Di rongga yang ini nanti keluar nafas, ya, ngalir, ya. Ada bunyi kayak semburan, ya, semburan nafas merata di dalam mulut. Jadi sifatnya ada juga nama tafashi. Jadi selain ini huruf shin nafas keluar, suara juga ngalir, nah dia juga tafashi, ya. Jadi bunyinya sha, ya. Sha, ingat di tengah lidah. Sha, shi, shu, bash, ya. Sha, shi, shu, bash. Nah, itu contoh ayatnya. Min syarri. Nah, atau kasrah syi'atih, ya. Min syi'atih. Nah, itu. Atau dhammah syuraka, ya. Syuraka. Nah, itu dhammah. Atau sukun ashtata. Nah, tuh contohnya. Kesalahan yang terjadi biasanya kalau sebut ke orang huruf shin, ada yang baca shin itu tidak di tengah lidah langsung, tapi dia di ujung lidah bertemu dengan gigi bawah. Makhrajnya huruf sin. Karena sin dulu disebut, baru nak kasih ke ya, sia. Nah, itu tidak tepat ke, tidak di tengah lidah langsung. Tapi dia di ujung lidah, di ujung gigi dulu. Sia. Nah, sin nak kasih kasrah si, baru nak kasih ya, sia. Nah, harusnya langsung di sini tengah lidah. Makanya kita dikasih di tengah lidah. Senai, sembur ke sya. Jangan sia. Nah, ini banyak kesalahan yang menurut pengalaman kita sering dengar bacanya sia. Karena itu terjadi tidak tepat di tengah lidah bertemu dengan langit. Enggak sya. Nah, makanya kita harus kasih ke situ tempatnya sya. Atau juga biasanya yang kesalahan yang selanjutnya kalau sebut kishin dia nak kasih tebal ki, ya, nak kasih isti' lagi. Nah, biasanya dia baca mi syarri menjadi mi syarri. Nah, nak kasih tebal ki shinnya, ya. Minasyai menjadi minasyaitonir rajim. Minasyaiton. Tidak boleh dikasih tebal itu huruf shin karena dia sifatnya istifal ki, tidak isti'lak, tidak tebal ki, tipis ki, ya, itu. Kemudian huruf selanjutnya huruf ya. Nah, sama ji, dia di tengah lidah bertemu dengan langit, tapi dia juga ada rongganya, jangan kasih tempel ki, sama shin, jangan kasih tempel ki. Nah, kemudian ditekan sedikit, jangan ditempel, ada bunyi-bunyi lembut ke dia. Iya, ya, yi, ya, yi, yu, bai. Nah, itu kalau fathah sebelumnya. Tapi kalau kasrah sebelumnya dia jadi mat ji. Bi, ya, si, itu. Dia jadi mat kalau dia sukun. Tidak ditekan bi. Nah, kecuali tasdid baru ditekan. Tapi kalau dia sukun ji saja sebelumnya kasrah, maka dia jadi panjang. Fi, ya, fiji. Nah, itu. Contohnya ayatnya iyyaka atau kasrah yuhyi. Nah, doma juga begitu, yuhyi. Nah, kalau kasrah tadi ada di belakang yuhyi. Nah, itu kasrah. Jadi kalau kasrah baru kasrah baru sukun ya, baru kasrah sebelumnya jadinya panjang. Yuhyi. Tidak yuhyi. Nah, tidak ditekan ji. Dikasih panjang ji saja kalau sukun nih. Kecuali hanya sukun tasdid ki,
baru berhenti, nah itu baru big, ig ya. Itu untuk ya. Kesalahan yang terjadi kalau sebutkan huruf ya itu contohnya dia tekan ke atas tengah lidahnya sehingga dia kayak tertekan nih, kayak mau kayak jim, ijaka. Nah, tidak boleh, harus ke dia terus. Iya, lembut. Jangan tekan ke atas sehingga bunyinya ijaka na'budu wa ijaka. Jadi jim nih. Nah, itu kesalahan yang terjadi di huruf ya, sya, ya. Sekira itu untuk huruf-huruf tengah lidah yang kita bahas pada hari ini. Semoga bisa kita praktekkan ya, dan sebaiknya nanti kita contohkan di depan orang yang bisa memperbaikinya ya, karena harus memang diperdengarkan supaya jelas apa sudah baik atau belum. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan mudah-mudahan pertemuan ini berkah dan bermanfaat. Kita tutup dengan membaca doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.